Silakan Mbak Sekar untuk bisa dimulai ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan, kepemimpinan, dan dakwah. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Ayu Indreswari NIM 299 dan rekan saya Salsabila Amanda NIM 298. Pendahuluan, hal yang dipikirkan orang akan melakukan hasil yang akan dicapainya. Jika seseorang berpikir cerdas dan kreatif, orang tersebut akan mendapatkan hasil baik. Jika pikirannya tidak menentu dan tidak diarahkan pada tujuan tertentu, hasilnya akan mengecewakan. Contoh, dua orang wirausaha yang satu sibuk dan gelisah, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang penting karena pikirannya tidak fokus pada bidang usahanya. Yang satu lagi bekerja dengan tenang dan tertib, memperhatikan setiap bagian, memberi keputusan dengan tepat sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua yaitu hakikat pengembangan kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu melalui daya hayal, manusia mencapai kemampuan yang tinggi dan kesanggupan menemukan segala hal. Yang kedua yaitu daya hayal dibedakan berdua, yaitu daya hayal sintesis dan daya hayal kreatif. Daya hayal sintesis tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru. Daya hayal kreatif menciptakan hal-hal baru, terutama bila daya hayal sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan masalah. Pengertian kreativitas yaitu secara sederhana, kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Menurut Zimmer DKK 2009, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan mengembangkan ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Menurut Koni Semiawan tahun 1984 mendefinisikan kreativitas sebagai berikut, yaitu kemampuan menciptakan produk baru, kemampuan membuat kombinasi atau melihat hubungan baru antara unsur, data, dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif. Pola pemikiran kreatif dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan masa depan saat seorang wirausaha akan beroperasi dan memberikan gambaran yang tidak dapat dihasilkan oleh eksplorasi terhadap tren masa kini. Pola pemikiran kreatif merupakan motivator sangat kuat karena membuat orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Keterampilan berpikir kreatif. Menurut Kau 1989, ada beberapa hal yang dapat merentangi atau menghambat pemikiran kreativitas dilihat dari perilaku seorang wirausaha, yaitu 1. Mengagungkan tradisi dan budaya yang dibuat. 2. Memperkecil ketersediaan sumber-sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi. Yang keempat yaitu menekankan pada nilai yang menghalangi pengambilan risiko. Yang kelima yaitu lebih menyukai spesialisasi. Yang keenam yaitu komunikasi yang lemah. Yang ketujuh sistem pengendalian yang kuat atau tidak bentuk. 8. Menekankan denda atau hukuman atas kegagalan atau kesalahan. Yang ke-9 yaitu mengawasi aktivitas kreativitas. Dan yang terakhir yaitu menekankan batas waktu. Keterampilan berpikir kreatif. Ciri wirausaha kreatif menurut Solomon dan Winslow yaitu pintar tetapi tidak harus brilian, karena kreativitas tidak selalu langsung berhubungan dengan tingginya intelijensi seseorang. Yang kedua yaitu berkemampuan baik dalam menjalankan ide yang berbeda dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri. Yang keempat cenderung kaya kehidupan fantasi. Yang kelima yaitu termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang. Yang keenam yaitu dapat memendam keputusan sampai cukup fakta terkumpul. Menghargai kebebasan dan tidak hanya memerlukan persetujuan rekan lainnya.
peka terhadap lingkungan dan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang 9, fleksibel. Yang terakhir yaitu lebih mementingkan arti dan implikasi sebuah problem daripada detailnya. Nah, untuk melatih pemikiran kreatif melalui kegiatan, menurut Ating Teja Sutisna, membuat bungkus kado yang menarik dengan penuh hiasan baru dan model baru, membuat kue atau masakan dengan resep baru sebagai hasil eksperimen, menyusun batang korek api menjadi gedung, piramida, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu ada membuat sepatu roda, yaitu gabungan sepatu dan roda. Dan terakhir yaitu membuat patung burung Garuda dari kayu bekas atau kayu yang sudah tidak terpakai. Strategi pengembangan kreativitas. Hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas bagaimana dikemukakan oleh James L. Adams. Mengenali hubungan. Banyak inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Seperti mencampurkan aroma bunga melati dengan air teh, kemudian dikemas dalam botol menjadi teh botol yang harum dan segar rasanya. Yang B yaitu kembangkan perspektif fungsional. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Misal, menggunakan pisau dapur untuk memasang paku skrup ketika tidak menemukan obeng. Yang C yaitu gunakan akal, otak kanan untuk hal-hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak kiri untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Meskipun fungsinya berbeda dalam kerjanya, kedua otak tersebut harus saling berhubungan. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila ingin lebih kreatif harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak. Yang D yaitu hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif diantaranya yaitu pemikiran lain, perkembangan kehidupan seseorang banyak terpenuhi oleh hal-hal meragukan. Orang kreatif lebih baik belajar menerima dan mengambil hikmah keadaan tersebut dalam hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Amanda. Yang kedua, mencari selamat. Setiap orang cenderung menghindari risiko seminimal mungkin, tetapi seorang inovator justru senang menghadapi risiko. Misalnya risiko kesalahan atau kegagalan. Kegagalan dianggap sebagai permainan menarik yang dapat dijadikan guru yang baik untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, stereotip. Yakin sudah ada ketentuan, yaitu meyakini karakteristik tertentu untuk suatu hal, begitu pula halnya akan kesuksesan yang dapat diraih. Yang keempat, pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Untuk memperoleh keamanan dalam membuat keputusan, seseorang cenderung percaya pada teori kemungkinan. Apabila berlebihan, hal ini akan menghambat seseorang mencari kesempatan yang hanya akan datang sekali dalam hidupnya. Next. Tahapan memacu kreativitas. Edward de Bono menyebutkan 4 tahapan dalam proses kreatif, yaitu sebagai berikut. A. Latar belakang atau akumulasi. Pengetahuan kreasi yang baik didahului penyelidikan dan pengumpulan informasi. Meliputi membaca, berbicara dengan orang lain, menghadiri pertemuan profesional, dan penyerapan informasi terkait masalah tersebut. B. Proses inkubasi. Pada tahap ini, wirausahawan tidak selalu harus terus-menerus memikirkan masalah yang telah dihadapinya, tetapi dapat melakukan kegiatan lain yang biasa atau yang tidak ada hubungan dengan masalah. Akan tetapi, ada waktu tertentu saat ia harus menyempatkan diri memikirkan masalah ini untuk pemecahannya. Next.
Tahapan memacu kreativitas. Yang pertama, beri kesempatan menjadi kreatif. Berani berpikir kreatif tanpa takut dibilang bodoh. Ide cemerlang biasanya lahir dari hal yang mungkin dianggap bodoh dan tidak berarti. Yang kedua, beri pikiran Anda masukan segar setiap hari. Agar kreatif, otak perlu distimulasi dengan hal baru yang variatif. Mendengarkan radio dan berganti-ganti setiap hari, mendengarkan beragam jenis musik, atau melakukan hal lain yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Yang ketiga, amati produk dan jasa perusahaan lain, terutama yang berada di pasar yang benar-benar berbeda. Tidak ada salahnya meminjam ide perusahaan lain, kemudian mengembangkan menjadi inovasi yang brilian. Yang keempat, sadari kekuatan kreatif dari kesalahan. Orang kreatif mengatakan kita dapat memperoleh ide dari kesalahan yang kita buat. Lalu bawa buku harian untuk mencatat pikiran dan ide kreatif kadang muncul tanpa disengaja dan waktu yang tidak terduga. Dengarkan orang lain, ide tidak selalu datang dari diri kita, ide dapat datang dari orang lain, bahkan kompetitor kita. Yang ketujuh, dengarkan apa kata pelanggan. Mendengarkan pelanggan wajib hukumnya. Mereka mengkonsumsi produk kita, sekaligus menjadi sumber ide yang tidak ada habisnya. Selanjutnya, berbicara dengan anak kecil. Anak-anak tidak membatasi pikirannya, mereka bebas mengungkapkan kreativitas tanpa batas. Mereka dapat menjadi sumber ide yang berharga. Yang kesembilan, simpan kotak mainan di kantor Anda. Mainan kecil seperti yoyo, gasing, dan lain-lain dapat menjadi sumber inspirasi ketika sedang bingung. Anda dapat mengambil satu dan memikirkan bagaimana benda tersebut berkaitan dengan masalah Anda. Baca buku mengenai merangsang kreativitas dan mengambil kursus kreativitas. Selanjutnya, luangkan waktu untuk berelaksasi, melepaskan diri dari rutinitas sejenak. Ide-ide baru bisa muncul ketika otak tidak dalam keadaan tegang. Mengembangkan inovatif. Kemampuan inovasi merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Inovasi yang berhasil adalah yang sederhana dan terfokus, jelas, dan memiliki desain tersendiri. Dasar meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai belajar berinovasi dari pengalaman. Yang kedua, menghargai karyawan yang memiliki gagasan inovasi. Berorientasi pada tindakan untuk berinovasi. Menentukan tujuan inovasi. Yang kelima, membuat produk penuh inovasi dengan proses sederhana. Mulai membuat produk dengan inovasi yang terkecil, menjalankan uji coba dan merevisinya, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi, bekerja dengan semangat, mempunyai keyakinan dengan penuh inovasi dan risiko. Faktor yang mempengaruhi pencapaian inovasi. Faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovasi menurut James Bryan Quinn adalah satu, inovasi harus berorientasi pasar. Inovasi harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Perlu diperhatikan hubungan inovasi dengan pasar yang dalamnya ada 5C, yaitu kompetitor, competition, change of competition, change driver, dan change behavior. Yang kedua, inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam suatu inovasi. Yang keempat, inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Inovasi harus bisa diinovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Penerapan inovasi. Menurut Kuratko, ada 4 jenis inovasi, yaitu A. Penemuan, invensi, B. Pengembangan, eksistensi, C. Penggandaan, duplikasi, D. Sintesis.
Invensi yaitu produk, jasa, atau proses yang benar-benar baru. Contohnya, Wright bersaudara, pesawat terbang, Alexander Graham Bell, pesawat telepon, Thomas Edison, lampu pijar. Eksistensi yaitu pemanfaatan atau penerapan lainnya pada produk, jasa, atau proses yang ada. Contohnya, McDonald's. Penggandaan atau duplikasi yaitu refleksi kreatif atau konsep yang telah ada. Contohnya, Walmart. Sintesis yaitu kombinasi atas konsep dan faktor-faktor yang telah ada di dalam penggunaan atau formulasi baru. Contohnya Fred Smith yaitu Federal Express, Merrill lembaga keuangan. Hubungan Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anita Widyastuti. Yang perlu diperhatikan dalam hal pengambilan keputusan agar keputusan tersebut dapat berdampak baik bagi kehidupan selanjutnya yaitu satu, jangan menuruti emosi, yaitu seringkali apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan dan situasi yang rumit, tidak jarang hal tersebut begitu menguras pikiran dan tenaga sehingga dapat memancing amarah. Di saat berada dalam kondisi tersebut, secara tidak sadar, seseorang pasti tidak dapat berpikir secara jernih saat mengambil keputusan. Keputusan yang diambil ketika tengah berada dalam kondisi emosi tertentu akan memiliki resiko tersendiri. Akibat pikiran yang tidak lagi jernih bisa jadi mengambil keputusan yang justru dapat merugikan diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu pikirkan dengan matang-matang. Tidak jarang pasti seseorang juga akan disadari dengan beberapa situasi dan kondisi sehingga harus bisa menentukan dengan cermat kemana harus melangkah. Perlu keputusan yang tepat agar tidak terjerumus dalam pilihan yang menyesatkan. Namun pada realitanya membuat keputusan itu tidak semudah kedengarannya. Perlu pertimbangan secara cermat dan memikirkan matang-matang agar tidak salah arah. Sedikit saja seseorang terpeleset dalam menentukan keputusan tentu akan berdampak besar bagi kehidupan selanjutnya. Hal yang ketiga yaitu pertimbangkan segala dampak yang ada. Hidup maupun setiap jalan yang dilalui maupun keputusan yang diambil tentu menyimpan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Entah itu kemungkinan baik maupun kemungkinan buruk. Maka dari itu pertimbangan yang cermat sangat diperlukan. Hal ini penting agar tidak terperosok pada pilihan hidup yang menyesatkan. Lalu langkah yang keempat yaitu jangan asal ikut arahan orang lain. Sebagai makhluk sosial, keberadaan tidak dapat dipisahkan dari orang-orang di sekitar. Ada orang-orang yang memang tidak suka dicampur dengan masalah orang lain. Dan ada juga tipe orang yang hobi ikut mengurusi apa yang menjadi urusan orang lain. Ketika sedang menghadapi masalah, seringkali seseorang akan menemukan orang yang ikut campur, bahkan ada yang hobi memberi arahan. Namun demikian, tidak dapat asal ikut arahan orang lain begitu saja. Seharusnya mampu menyaring mana arahan dan solusi yang tepat sehingga tidak terjerumus pada keputusan yang salah. Yang kelima yaitu jangan nekat. Beragam pilihan yang muncul seringkali membuat pusing tujuh keliling. Seharusnya mampu menentukan keputusan yang cermat serta langkah mana yang harus diambil. Di saat terkepung oleh berbagai masalah hidup yang rumit dan membingungkan, seringkali akan membuat keputusan secara nekat tanpa berpikir panjang. Padahal membuat keputusan secara nekat itu dapat merugikan diri sendiri. Akibatnya mengambil keputusan secara asal-asalan bukan tidak mungkin akan terjebak pada pilihan sendiri. Jika hal ini terjadi tentu akan merugikan diri sendiri. Terima kasih Mbak Anita. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak Indra, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahsan Rifai. Kapan atau di usia berapa daya hayal manusia dikatakan matang sehingga mampu menciptakan atau merancang hal-hal inovatif dan kreatif? Menurut kelompok kami, manusia dikatakan matang itu tidak terpatok usia. Seseorang dengan kepribadian atau daya hayal yang matang bisa dilihat dari sikap, perkataan, perbuatannya, atau responnya terhadap sesuatu. Contohnya mampu menghadapi berbagai masalah dalam hidup dengan bijaksana karena banyak anak muda yang sudah bisa berinovasi menciptakan robot dan lain-lain. Ini menandakan bahwa tidak terpatok oleh usia, gitu Mas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eldia. Inovasi apa saja yang cocok dalam hal pelayanan di masa sekarang? Untuk di era normal ini, semua penyelenggara pelayanan harus mengerahkan seluruh kreativitas karena era normal telah menuntut pola pelayanan publik yang berbeda dari biasanya. Interaksi pemohon dan pelayanan publik dibatasi jumlah orang dan jarak serta protokol yang ditentukan. Kondisi seperti ini menuntut agar inovasi sudah harus menjadi sebuah keniscayaan dalam pola pemberian pelayanan publik kepada masyarakat oleh instansi maupun lembaga lainnya, bahkan sampai kepada pola perubahan produk pelayanan. Untuk contohnya yaitu pelayanan yang dahulunya masyarakat yang ke kantor bisa diberi tawaran pelayanan lain yang interaksinya melalui aplikasi online. Begitu juga tawaran produk pelayanan yang berupa surat atau kartu bisa dalam bentuk digital. Contohnya masyarakat cukup memiliki nomor barcode pada telepon atau smartphone. Begitu Mbak Eldi. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Zaki, apakah setiap orang dilahirkan sebagai inovator? Menurut kelompok kami, tidak setiap orang dilahirkan sebagai inovator, tetapi seseorang dapat dilatih kreativitasnya sehingga dapat berinovasi menciptakan sesuatu. Gitu, Mas.
Iya mas, proses. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah Mbak, closing statement. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita izin tutup presentasinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ditutup ya Mbak? Iya Pak, sudah. Oh ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di SIM ya. Ya Pak, ya Pak. Baik Pak. Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak.